Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 185 Satu Gerakan, Dua Keuntungan. Cakar naga merah darah itu sebesar gunung. Dalam sekejap, cakar itu mulai menekan dengan kekuatan yang sangat besar. Wah! Terkejut, Fireton Savage terbanting ke tanah. Tubuhnya yang besar menghantam tanah, menyebabkan kawah besar muncul. Serangan yang dilepaskan oleh kekuatan penuh Jiang Chen sungguh luar biasa, otot-ototnya sendiri dapat memberinya kekuatan lebih dari 3 juta jin, dan ketika dikombinasikan dengan True Dragon Palm, kekuatannya akan jauh lebih besar dari itu. Fireton Savage adalah makhluk yang kuat, tetapi karena dia lengah saat berada dalam kondisi lemah, serta terluka parah oleh serangan diam-diam gabungan Big Yellow dan Jiang Chen, tidak peduli seberapa kuat kemampuannya, tidak ada waktu baginya untuk melepaskannya di bawah serangan gabungan Jiang Chen dan Big Yellow yang sempurna. Mengaum. Setelah terkena True Dragon Palm, Fireton Savage masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mati. Ia masih terus berteriak tanpa henti sementara cahaya keemasan redup mulai mengelilingi tubuhnya. Ia bersiap untuk melepaskan kemampuan bawaannya. Fireton Savage, jangan buang waktumu untuk berjuang, hari terakhirmu sudah tiba. Big Yellow. Jiang Chen berteriak keras. Tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Big Yellow segera menyerang. Dengan kecepatan yang luar biasa dan kepalanya yang sekeras berlian, dia sekali lagi menabrak tubuh Fireton Savage. Kali ini, Big Yellow telah menusuk perut Fireton Savage, menyebabkan darah dan organ dalam berhamburan kemana-mana. Api naga sejati, bakarlah untukku. Jiang Chen tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia melepaskan api naga sejati dari cakar naganya. Api itu menembus luka Fireton Savage dan mulai membakar tubuhnya. Mereka harus menyerang berulang kali sampai dia mati, mereka tidak bisa memberinya satu kesempatan pun untuk mendapatkan kembali kendali. Wih! Dengan serangan Jiang Chen dengan True Dragon Flames dan True Dragon Palm secara bersamaan, tidak peduli seberapa kuat Fireton Savage, tidak mungkin dia bisa menahannya, luka-lukanya semakin parah. Big Yellow telah menggunakan kepalanya untuk membuat 2 lubang berdarah besar di tubuhnya, dan kekuatan hidupnya semakin melemah. Api naga sejati adalah raja di antara semua api, dan ketika dikombinasikan dengan tekanan telapak naga sejati, Fireton Savage hanya bisa mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Fireton Savage terus mengeluarkan raungan menyakitkan. Ia berjuang untuk bertahan hidup. Namun, usahanya sia-sia karena tidak ada cara baginya untuk lolos dari cakar naga Jiang Chen. Pada akhirnya, ia tewas akibat serangan gabungan Jiang Chen dan Big Yellow. Celepuk. Fireton Savage terjatuh ke tanah, tubuhnya yang hangus akhirnya tidak bergerak. Raja yang telah menguasai gunung berkabut selama bertahun-tahun, tidak pernah menyangka bahwa suatu hari hidupnya akan berakhir seperti ini. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melihat dengan jelas wajah orang-orang yang membunuhnya. Ini benar-benar cara mati yang tragis. Jiang Chen menarik kembali energinya dan menatap Big Yellow. Keduanya bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Terus terang saja, sebelum datang ke Misty Mountain, tak seorang pun dari mereka memiliki keyakinan dalam mencapai tujuan mereka, mereka tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapi Fireton Savage yang kuat. Sekarang, dengan bantuan Sekte Suaka Hijau, dia akhirnya mampu membunuh Fireton Savage dan mendapatkan bahan yang dapat menyelamatkan nyawa Yan Chen Yu. Cepat dan ambil kembali jiwa iblisnya. Big Yellow mendorong Jiang Chen. Jiang Chen mengarahkan jarinya seperti pedang dan melepaskan cahaya terang yang membelah tengkorak Fireton Savage. Fireton Savage memiliki tubuh yang kuat, jadi bahkan jika seorang prajurit Mortal Core datang setelah Fireton Savage meninggal, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk mengambil jiwa iblis dari mayat tersebut. Berdengung. Mutiara berwarna emas seukuran kepalan tangan melesat keluar dari tengkorak Fireton Savage. Itu adalah jiwa iblis Fireton Savage, sekaligus tujuan utama Jiang Chen dalam perjalanan ini. Dengan lambaian tangannya, Jiang Chen meraih jiwa iblis itu. Jiwa iblis itu terasa hangat dan mengandung sejumlah besar energi. Perjalanan yang sangat berharga. Jiang Chen tersenyum dan meletakkan jiwa iblis itu ke dalam cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia bisa merasa tenang. Sobat, tubuh Fireton Savage bagaikan harta karun. Selain jiwa iblisnya, bulunya juga tak ternilai harganya. Kata Big Yellow. Binatang besar seperti ini, jika digunakan untuk membuat baju zirah itu akan memiliki sifat pertahanan yang luar biasa. Hehe, serahkan saja pada Sekte Suaka Hijau. Mereka telah banyak membantu kita kali ini, kita perlu meninggalkan sesuatu yang baik untuk mereka. Jiang Chen tertawa nakal. Dia tidak begitu tertarik dengan tubuh Fireton Savage. Setelah mengolah keterampilan transformasi naga, tubuhnya menjadi sangat kuat, dan baju besi yang terbuat dari bulu Fireton Savage tidak berguna baginya. Big Yellow juga tidak membutuhkannya, karena tubuhnya bahkan lebih kuat dari Fireton Savage. Oh benar, telur emas. Mata Big Yellow berbinar.
Benar sekali, telur emas adalah harta karun yang sesungguhnya. Jiang Chen berbalik dan terbang ke dalam gua secepat kilat. Dalam sekejap, dia kembali dengan sebuah telur emas di tangannya. Telur emas ini mengandung sejumlah besar energi sumber. Jika aku dapat menyerapnya sepenuhnya, aku akan dapat membentuk setidaknya 100 tanda naga lagi dan menerobos ke alam inti surgawi akhir. Garis keturunan lengkap Phyreton Savage juga ada di dalam telur ini, jadi aku mungkin dapat memperoleh kemampuan bawaan Phyreton Savage. Jiang Chen sangat senang. Perjalanan ke gunung berkabut benar-benar berlimpah. Dia tidak hanya mencapai tujuannya dan memperoleh jiwa iblis Phyreton Savage, dia juga memperoleh telur emas Phyreton Savage. Itu benar-benar dua keuntungan dengan satu gerakan. Sobat, kau adalah lelaki yang bernasib baik, dan kemanapun kau pergi, takdir akan mengikuti. Jadi, tidak ada yang tidak bisa kau capai. Kurasa takdir Nan Beichao tidak bisa dibandingkan denganmu. Big Yellow berkata dengan cara yang menunjukkan bahwa ia percaya pada Jiang Chen. Takdir adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, itu adalah sesuatu yang mistis dan tidak dapat dihindari. Mampu bereinkarnasi seperti yang dilakukannya, Jiang Chen sebenarnya memiliki takdir yang agung. Dan mengolah keterampilan transformasi naga telah membuat takdirnya semakin agung. Pertemuannya di sepanjang perjalanannya telah membuktikan hal ini. Perjalanan ke gunung berkabut ini benar-benar menunjukkan bahwa Jiang Chen benar-benar diikuti oleh takdir yang hebat. Pengenalan telur emas telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menggunakan sekte suaka hijau, dan hanya dengan ini ia memiliki kesempatan untuk membunuh Phyreton Savage. Pertemuan yang menentukan seperti ini, bagaimana mungkin seseorang tidak yakin? Sukses besar. Ayo segera tinggalkan Misty Mountain dan kembali ke Sekte Hitam. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Chen melompat ke langit. Bersama dengan Big Yellow, mereka terbang menuju pintu keluar Misty Mountain. Di luar gunung berkabut, tepat saat Jiang Chen dan Big Yellow keluar gunung, mereka segera mendengar teriakan keras. Bajingan kecil Jiang Chen, berhenti di situ. Teriakan itu keras bagaikan gemuruh guntur, kedengarannya seperti orang yang berteriak itu baru saja menderita kemarahan yang luar biasa. Jiang Chen dan si kuning besar berbalik, mereka segera melihat Liu Hong dan dua lelaki tua lainnya melesat ke arah mereka dengan kemarahan yang luar biasa. Hahaha. Melihat siapa yang datang, Jiang Chen dan Big Yellow langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa Jiang Chen dan Big Yellow bagaikan menuangkan minyak panas ke api yang membara. Ketiganya langsung meraung, dan tampaknya mereka akan mencabik-cabik keduanya. Bajingan, beraninya kau menjebak kami. Kau pantas mati 1000 kali. Liu Hong berteriak dengan marah. Haha, aku harus berterima kasih kepada tetua sekte Liu atas bantuannya, terima kasih banyak. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Liu Hong. Setelah itu, dia meletakkan telapak tangannya di kepala si kuning besar dan berkata, dasar anjing yang tidak tahu terima kasih, cepatlah dan katakan pikirkanlah para dermawan kita. Big Yellow akhirnya terbangun. Dia buru-buru menoleh ke arah ketiganya, dan sambil menganggukkan kepalanya dia berkata, kami tidak akan pernah melupakan perbuatan besar tetua sekte Liu, kakak. Ah! Liu Hong memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, ia tidak tahan lagi, dan ia berteriak dengan sangat marah. Ia merasa seperti tersedak amarahnya sendiri, dan ia merasa ingin muntah darah. Ini sangat menyebalkan, sangat menyebalkan. Kedua bajingan ini, apakah mereka mencoba membunuhnya dengan memprovokasinya? Tidak ada yang menyiramkan minyak ke api seperti ini. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan membunuh kalian berdua. Aku akan mengupas kulitmu dan merobek urat-uratmu, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu. Liu Hong diselimuti api amarah. Sebilah pedang segera muncul di tangannya, ia melepaskan seluruh energi yuannya dan menyapu sekelilingnya dengan riak-riak energi yang besar. Dalam sekejap, ia melesat ke arah Jiang Chen dan Big Yellow dengan serangan yang ganas. Dua lelaki tua lainnya yang sama-sama geram mengeluarkan senjata tempur dan mengikuti Liu Hong. Haha, dia gila. Big Yellow tertawa terbahak-bahak tanpa banyak bicara. Saat ini aku tidak tertarik untuk melawan tetua sekte Liu, jadi aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu sekarang. Jangan khawatir, kita akan dipertemukan oleh takdir di masa depan. Jiang Chen melambaikan tangannya ke arah Liu Hong yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, ia mengembangkan sayap darahnya, dan bersama dengan Big Yellow, mereka terbang menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. Ayo kita kejar mereka, aku akan membunuh mereka berdua hari ini. Kedua mata Liu Hong memerah. Dia tidak pernah membenci seseorang sampai sejauh ini, dia tidak pernah begitu berhasrat untuk membunuh seseorang. Ketiga tetua sekte meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal dan mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. Big Yellow, ayo kita singkirkan mereka. Jiang Chen telah mendapatkan apa yang dicarinya. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk terus berjuang melawan sekte Green Sanctuary. Selain itu, kekuatan tempurnya saat ini tidak memungkinkannya untuk mengalahkan Liu Hong.
Meskipun dia tidak dapat mengalahkan mereka dalam hal kekuatan, dalam hal kecepatan, bahkan dua Liu Hong tidak akan mampu mengejar Jiang Chen dan Big Yellow. Wus! Sayap darah Jiang Chen mengepak dengan keras, dan bersama dengan skill Dimension Shift plus Foot miliknya, ia langsung berubah seperti meteor. Di sisi lain, sepasang sayap cahaya muncul di punggung Big Yellow. Ia terbang berdampingan dengan Jiang Chen, dan dalam sekejap, mereka berhasil menyingkirkan Liu Hong dan dua lelaki tua lainnya jauh di belakang. Liu Hong dan dua tetua sekte lainnya terus mengejar dengan gila-gilaan sejauh beberapa ratus mil, tetapi pada akhirnya, mereka terpaksa berhenti mengejar. Mereka bahkan tidak dapat melihat bayangan target mereka, jadi apa gunanya mengejar? Mereka bahkan tidak dapat melihat debu yang tertinggal. Tetua sekte Liu, mereka berhasil melarikan diri. Seorang lelaki tua berkata dengan marah. Kalian lihat itu. Mereka sedang menuju Provinsi Qi. Mungkin mereka berasal dari Provinsi Qi. Kata Liu Hong. Tidak ada pemuda sekuat dia di Provinsi Qian. Kalau ada, dia pasti sudah terkenal sekarang, dan kita akan tahu siapa dia. Kata tetua sekte lainnya. Ayo pergi. Kita akan kembali ke sekte dan melapor kepada kepala sekte, lalu kita akan menangkap orang-orang yang telah bertemu dengan Jiang Chen dan menanyai mereka. Jika orang ini benar-benar bukan dari Provinsi Qian, kita akan menuju Provinsi Qi untuk mencarinya. Kita tidak bisa melupakan masalah ini, jika kita tidak bisa membunuh pria dan anjing ini, kita bertiga tidak akan bisa hidup dengan baik di Provinsi Qian, dan reputasi kita akan hancur. Liu Hong menggertakkan giginya saat berbicara. Karena mereka tidak bisa mengejar Jiang Chen, mereka hanya bisa kembali dengan tangan hampa. Bagi Sekte Suaka Hijau, menemukan orang-orang yang pernah bertemu dengan Jiang Chen adalah hal yang mudah. Liu Hong hanya butuh 1 hari sebelum ia menemukan semua orang yang muncul di luar gunung berkabut pada hari ketika Jiang Chen tiba, termasuk orang yang dimintai informasi oleh Jiang Chen. Berkat orang itu, Liu Hong mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya Jiang Chen datang ke Provinsi Qian. Selain itu, karena Jiang Chen dan Big Yellow melarikan diri ke Provinsi Qi, ia sampai pada kesimpulan bahwa Jiang Chen benar-benar berasal dari Provinsi Qi. Jadi, ketiganya secara pribadi pergi ke Provinsi Qi, dengan tambahan seorang prajurit inti ilahi menengah. Mereka bersumpah untuk menemukan pemuda yang bernama Jiang Chen. Ini adalah aib besar bagi sekte mereka dan diri mereka sendiri, mereka harus menemukan pemuda dan anjing ini. Jika mereka tidak melakukannya, reputasi dan wajah sekte akan sangat rusak. Sore harinya, Jiang Chen dan Big Yellow muncul di atas langit sekte hitam, lalu mereka mendarat di puncak Gunung Guosan.